Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuljan Ardiansyah dengan nomor induk mahasiswa 414211110062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan, yaitu pengendalian arah putaran motor DC. Latihan ini merupakan latihan pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudani, ST.MT. Pada latihan ini menggunakan dua motor DC, kemudian ada IC bridge L293D, kemudian Arduino Uno, kemudian ada latihan interrupt juga nanti. Untuk latihan pertama yaitu latihan motor DC awal, kemudian latihan kedua motor DC fungsi 1, kemudian latihan 3 motor DC fungsi 2, kemudian latihan 4 itu gabungan antara motor DC fungsi 3 dan motor DC fungsi 4. Jadi setelah motor DC fungsi 4, codingnya tergabung dengan motor DC fungsi 3. Jadi gabungannya. Setelah codingan motor DC fungsi 4, lanjut ke motor DC fungsi 3. Kemudian setelah itu yaitu interrupt. Oke, kita langsung ke latihan awal yaitu motor DC awal. Ini untuk programnya sudah saya masukkan ke Tinkercad. Di sini menggunakan Tinkercad, di mana aplikasi ini berbasis web-based ya. Jadi free, bebas dari lisensi. Seperti ini untuk codingannya dan ini untuk rangkaiannya. Di sini menggunakan L93D ya. Seperti ini untuk gambarnya ya, pin konfigurasinya ya. Yaitu untuk 1, ini input 1 2, dan input 1, kemudian grounding, terhubung ke grounding. Groundingnya di sini ada 4, grounding 1 2, grounding 3 4. Kemudian ada output 2, dan input 2, kemudian power 2, VCC 2 ini. Input 2 terhubung ke plus ya, 5 volt. Kemudian sisi kanan power 1, V1, input 4, output 4, grounding terhubung ke grounding. Kemudian output 3 dan input 3, dan enable 34. Ini seperti ini ya untuk konfigurasi pinnya sesuai dengan datasheetnya L293D, IC L293D. Kita langsung ke pemrogramannya seperti ini untuk motor DC awal. Ini untuk komennya ya teman-teman. Jadi kalau ada tanda garis miring 2 pada awal di awal gini, artinya kalimat ini tidak masuk pada pemrogramannya ya. Jadi cuma komen aja. Jadi motor set ini menggunakan pin 4 dan pin 5 untuk mengatur satu motor DC. Jadi menggunakan pin 4 yang terhubung ke enable 34 dan pin 5 yang terhubung ke input 3 ya. Nah, ini ada define rect motor dir 4. Jadi untuk mengatur arah putar, apabila high maka akan berputar searah jarum jam, counter clockwise ya. Apabila low, untuk yang dir ini maka akan berputar melawan arah jarum jam atau counter clockwise. Kemudian define rect motor val 5. Sini untuk mengatur kontrol kecepatan motor ya. Define yaitu untuk mendeklarasikan atau inisiasi suatu variabel ya teman-teman. Jadi untuk mendeklarasikan apakah motor ini arah putarnya counter clockwise atau counter clockwise, atau kontrol kecepatannya berapa RPM-nya yang akan dibuatnya. Kemudian ada void setup.
void setup ini bagian untuk inisiasi yang hanya dijalankan sekali di awal programnya. Void setup ini untuk pemrogramannya yaitu pin mode, pin 4 sebagai outputan. Jadi outputnya motor DC 1 ini ya, output 4 dan output 3 ini, dan pin mode 5 output sebagai outputan. Kemudian void loop pengulangan, digital write, rect motor, dir, arah putar motor, high, maka akan bergerak ke arah kanan karena high ya. Kemudian digital write, rect motor file high end, ini artinya nanti full speed ya, full RPM ya. Kita lihat nanti speednya berapa. Kemudian ada delay waktu selama 1000 milisecond. Kemudian balik lagi ke berulang terus ya. Oke, kita coba untuk start simulasinya. Nah ini ya, maka akan berputar searah jarum jam ya, clockwise ya, dengan RPM high-nya 93 RPM. Untuk motor 1 ya teman-teman. Oke, sekarang pindah ke latihan 2 ya. Latihan 2 yaitu motor DC bunyi 1. Seperti ini ya untuk pemrogramannya. Motor DC bunyi 1 masih tetap menggunakan 2 motor DC dan 1 IC L293D. Yang beda nanti yaitu rangkaiannya ini teman-teman. Nah ini tadi yang sebelumnya enable 34 terhubung ke pin 4. Kalau yang ini enable 34 terhubung ke plus, dan pin 4 terhubung ke output 3, pin 5 terhubung ke input 4 nih. Ini untuk codingannya. Define rect motor di room 4 sama seperti tadi. Nah ini fungsi gerakan, jadi ada dua fungsi gerakan ya. Fungsi gerakan clockwise, maka di sini akan tertulis pada codingan digital write, rect motor, dir, high, maka akan berputar searah jarum jam ya, karena high ya di sininya dirnya, clockwise. Untuk filenya yaitu low di sini. Kemudian fungsi gerakan counter clockwise di sini maka akan tertulis digital write, rect motor, dir, low, maka akan berputar berlawanan arah jarum jam. Dan delay, nah ini untuk pengulangannya, void loopnya. Jadi clockwise CW dengan searah jarum jam yaitu 1000 milisecond. Kemudian yang kedua clockwise sama 1000 milisecond yang CW ini ya. Kemudian yang ketiga juga sama clockwise 1000 milisecond, jadi 3000 milisecond clockwise atau 3 detik searah jarum jam. Kemudian dilanjut dengan counterclockwise selama 1000 milisecond. Kemudian yang kedua juga sama, counterclockwise selama 1000 milisecond. Jadi ada 2000 milisecond counterclockwise. Jadi totalnya ada 5000 milisecond, 3000 milisecond clockwise dan 2000 milisecond counterclockwise. Artinya akan bergerak searah jarum jam selama 3 detik dan berlawanan arah jarum jam selama 2 detik. Dan akan berulang terus ya. Nah, di sini ada void loopingnya, berulangan ya teman-teman. Oke, kita coba start langsung ya.
Nah ini ya. Jadi clockwise selama 3 detik. Ini untuk timernya dengan putaran high RPM high ya, 9393 RPM. Jadi selama 3 detik ya. Masih 1 detik, 2 detik. Lihat timernya yang ini ya teman-teman. Kemudian setelah 3 detik dengan 2,6, 2,7, 2,8, 2,9. Nah, setelah 3 detik maka akan berlawanan arah jarum jam atau counter clockwise selama 2000 milisecond. Ada 2 CCW di sini counter clockwise ya. Sampai 5 detik maka akan kembali ke semula clockwise, balik lagi ke clockwise ya. Nah, maka akan balik lagi ke clockwise selama 3 detik ya. Balik lagi pada void looping awal ya. Oke, untuk latihan 2 fungsi motor DC fungsi 1 seperti ini. Untuk simulasinya kita pindah ke motor DC fungsi 2 pada latihan 3 ya. Nah, ini beda ya untuk codingannya. Ada define reg motor dir 4, reg motor val 5. Ini untuk motor sisi kanan atau motor 1. Jadi menggunakan pin 4 dan pin 5. Dan yang ketiga yaitu define left motor dir 6 dan val 7 menggunakan pin 6 dan 7. Untuk yang pin 4 masuk ke pin 4 Arduino Uno masuk ke input 3 pada L293D. Pin 5 masuk ke input 4. Kemudian sisi motor kiri left motor dir 6 pin 6 terhubung ke input 2. Kemudian pin 7 Arduino Uno masuk ke input 1. Kemudian ada tambahan define enable 12 untuk mengenablekan 12 pin 9 menggunakan pin 9 ya. Pin 9 masuk ke enable 12. Kemudian pin 34 enable 34 maksudnya terhubung ke pin 10. Pin 10 masuk ke enable 34. Kemudian ada void up. Ini untuk pin mode-nya, outputannya sebagai outputan ya. Dan digital write enable 12 high. Kemudian digital write enable 34 high. Jadi ini untuk fungsi arah motor kanan seperti ini untuk pemrogram codingannya. Void reg motor bolehan arah kilowatt, reg motor val high artinya kecepatannya tinggi 9393. Nah ini untuk arahnya ya. Reg motor dir akan low atau akan bergerak ke kiri. Kemudian else digital write reg motor dir high. Ini untuk else-nya ya. Kemudian digital write reg motor val low. Ini untuk kecepatannya. Kemudian untuk fungsi arah motor kiri sama seperti ini, seperti yang pemrograman yang motor kanan. Kemudian void loop-nya reg motor akan true, akan bergerak ke kiri ya selama 3 detik. Kemudian false akan bergerak ke kanan selama 5 detik. Jadi kita langsung ke simulasinya.
langsung diklik start simulasi ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu counter clockwise ya, karena di sini tertulis true untuk motor kanan dan kiri true, maka akan berputar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam selama 3000 milisecond atau 3 detik ya. Kita tunggu selama 3 detik. Satu, dua, masih 2 detik ya. Dua koma lima detik, 26, 27, 2,8, 2,9, 3 detik. Nah, kan berbalik arah searah dengan jarum jam kedua motornya ya, motor kanan dan kiri selama 5 detik. Setelah itu akan kembali lagi ke looping awal ya, yaitu perlawanan arah jarum jam. Empat koma lima, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5, masih 2 detik ya. Kita tunggu sampai 8 detik. Apakah motor akan berbalik arah kembali ke counter clockwise atau perlawanan arah jarum jam? Tujuh, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9, 8. Nah, maka akan balik lagi ke void loop awal ya, maka akan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, seperti ini untuk latihan motor DC fungsi 2. Kita lanjut ke motor DC selanjutnya, motor DC fungsi 3 dan 4 sesuai dengan codingan tadi yang saya sebutkan. Codingannya yaitu dari motor DC fungsi 4 dilanjut dengan motor DC fungsi 3 ini ya untuk codingannya. Jadi codingan fungsi 4 ini fungsi 4 dilanjut ke codingan fungsi 3 ini ya. Seperti ini untuk codingannya sama. Nah, ini fungsi arah putar motor kanan dan motor kiri. Nah, ini perbedaannya untuk yang ini sama ya teman-teman, untuk fungsi arah motor putar kanan dan kirinya sama dengan motor DC fungsi 2 yang tadi. Bedanya yaitu ada penambahan ini teman-teman, fungsi gerakan maju, pivot maju, analog write, enable 1, 200, dan analog write, enable 2, 200. Kemudian di sini ada brake motor false, maka akan bergerak maju. Void majunya untuk permukaan majunya seperti ini, untuk gerakan mundurnya akan true sesuai dengan yang tadi ya. Apabila true maka berlawanan arah jarum jam, apabila false maka akan searah jarum jam, akan maju.
Kemudian ada fungsi gerakan belok kanan, void kiri. Nah, ini untuk enable 1. Ya, yang enable 1, maka motor kiri ya. Motor kanan yang jalan ya. Maka akan bergerak ke kiri. Karena motornya sebelah kiri diam dan motor kanan yang bergerak, maka akan bergerak ke arah kiri. Untuk fungsi gerakan belok kiri, maka akan yang berputar, bukan yang bergerak ya, berputar motor yang sebelah kiri untuk yang belok kanan ya. Untuk yang motor kanan diam. Nah, ini untuk berhentinya, void berhentinya. Ketika right, rem motor val low, maka akan berhenti ya, low ya. Apabila high kan tadi kan pada yang motor DC awal ini kan untuk high jadi full speed ya, 9393 tadi ya. Kalau ini untuk berhenti maka akan dituliskan low untuk pemagangannya. Nah, ini ada PWM 200 bit 200. Nah, ini maksudnya yaitu kecepatannya nanti dibatasin sesuai dengan RPM ini ya, 200 ya. Nanti saya akan jelaskan pada saat running. Nah, ini untuk void loop-nya. Yang pertama yaitu mundur selama 3 detik. Kemudian belok kiri selama 3 detik. Kemudian belok kanan selama 3 detik. Kemudian maju 3 detik. Belok kanan lagi 3 detik. Belok kiri lagi 3 detik. Kemudian berhenti. Kemudian berhenti ya, langsung berhenti ya. Soalnya di sini pengulangan cuma 1 kali, maka akan berhenti total. Apabila di start lagi, maka akan berjalan sesuai dengan permukaan awal ya. Mundur kiri kanan, maju kanan kiri, berhenti. Karena di sini ada while 1, maka akan cuma satu looping aja ya, tidak berulang-ulang ya. Oke, kita coba simulasi. Setelah simulasi 3 2 1 start. Nah, ini ya. Mundur selama 3 detik. Saya tunggu. Mundur 3 detik. Ini agak lama ya teman-teman. Dua koma lima, 2,6, 2,7, 8, 9, 3. Nah, ini belok ke kiri. Maka yang berputar yaitu motor yang kanan ya, yang rack ya. Jadi yang left berhenti. Nah, akan berputar ke kiri ini ya. Karena yang motor kirinya berhenti. Ini selama 3 detik. Kita
ganti 1000 milisecond ya teman-teman, biar cepat. Yang sebelumnya 3000 milisecond, kita ganti 1000 milisecond. Kita start. Nah, kita akan mundur. Ya. Selama 1 detik ya, 1000 milisecond. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian akan belok ke kiri ya. Karena motor sebelah kanan berputar dan motor sebelah kiri diam, maka akan bergerak menuju ke kiri. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu ke kanan. Motor sebelah kiri berputar, motor sebelah kanan diam. Nah, ini maju, motor dua-duanya dengan RPM 7300-an. Nah, kemudian belok ke kanan, motor kiri berputar, motor kanan diam. Nah, kemudian berputar ke kiri, bergerak ke kiri. Nah, kemudian berhenti. Nah, tadi saya jelaskan juga ada bit ya, bit 200 ini ya. Nah, ini digunakan untuk mengatur kecepatan motor ya, di PWM-nya motor. Kita start lagi ya. Nah, ini terbacanya 7300 ya, beda dengan latihan yang sebelumnya, dimana RPM-nya 9393 ya, fullnya ya. Nah, dari mana RPM 7300 ini? Yaitu yang tadi, yang high speed ya, full speednya kan tadi 9393 ya teman-teman, yang sebelumnya. Kemudian dibagi dengan duty cycle PWM-nya, yaitu 255. Nah, ini kemudian dikali dengan bitnya ini ya, bitnya yang udah tertulis di sini, bitnya PWM-nya 200 ya, dikali dengan 200. Nah, maka kan hasilnya yaitu 7367. Ini untuk mengatur kecepatan RPM ini ya. Jadi beda dengan RPM yang sebelumnya, latihan sebelumnya, rata-rata 9393. Untuk yang motor DC Musi 3 ini RPM-nya yaitu 73 tadi ya, 7367 ya. Oke, kita lanjut ke interrupt. Ini untuk interrupt ya, menggunakan pin 13 dan pin 8 untuk LED 1 dan LED 2, kemudian pin 2 untuk push button interruptnya. Kemudian ada resistor 10 kilo ohm dan resistor 330 ohm. Ini untuk codingannya, NT LED 1 ke pin 8, ini LED 1 ya, LED 2 ke pin 13, dan pin mode LED 1 sebagai output, LED 2 juga sebagai output, dan digital write LED 1 low, LED 2 digital write LED 2 low. Kemudian ada attach interrupt ISR 1, ISR ini yaitu interrupt subroutine 1 ya, dan falling, artinya high ke low, ini akan berkedip ya, yang hijau ini berkedip, LED hijau. Kemudian digital write LED 2 high dan delay, dan LED 2 low, high low. Kemudian interrupt subroutine 1, digital write LED 2 low. Ini apabila LED 2 low, maka LED 1 akan high.
Apabila interruptnya ditekan, maka yang kedip-kedip tadi untuk LED 1 akan mati dan LED 2 akan nyala. Jadi kita coba. Nah, seperti ini ya. LED 1 akan berkedip. Nah, kedip-kedip ya, teman-teman. Apabila kita klik interrupt, nah, maka yang LED 1 yang kedip tadi akan mati, padam, dan LED 2 akan nyala. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, teman-teman. Kecuali kita reset dari Arduino Uno-nya, maka pemrogramannya akan kembali ke awal. Karena LED 1 akan berkedip sesuai dengan tadi codingannya. Apabila interruptnya kita tekan, maka LED 2 akan nyala dan LED 1 akan padam. Seperti itu untuk simulasi interruptnya. Cukup ya untuk simulasi pada video kali ini. Video kali ini digunakan untuk memenuhi forum 12 pada mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wahyudani STMT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.